Syekh Abdus Somad Al-Falimbani adalah ulama sufi yang sangat berpengaruh bukan hanya di Nusantara tapi di dunia Islam pada abad ke-18 Masehi. Para sejarawan banyak berbeda pendapat tentang tahun kelahiran Al-Falimbani. Misalnya Profesor Khatib Khazwain mengatakan Syekh Abdus Somad Al-Falimbani lahir 1706. Kemudian ditemukan naskah Faidul Ihsani, kemudian dianalisis oleh Kiai Malan Abdullah. Tertulis jelas dalam naskah tersebut bahwa Syekh Abdus Somad Al-Falimbani lahir pada tahun 1150 Hijriah, kalau dimasehikan kurang lebih 1737 Masehi. Beliau lahir di Palembang pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I, Sultan Palembang, yang saat itu Palembang menjadi kekuatan Islam setelah Aceh. Banyak para syarif, para ulama-ulama dari Hadrul Maut yang mengajar pada saat Al-Falimbani dilahirkan. Jadi karena nuansa keilmuan itulah yang membentuk Al-Falimbani menjadi kemudian hari menjadi seorang sufi yang berkaliber dunia. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani dalam banyak karyanya kita temukan, misalnya dalam masterpiece-nya kitab Hidayatus Salikin ataupun Syiarus Salikin, Abdus Somad Al-Falimbani banyak menggunakan tasawuf akhlaki atau tasawuf amali. Tapi di sisi lain, Syekh Abdus Somad juga kadang-kadang mengutip tasawuf falsafi Imam Ibnu Arabi. Jadi Hidayatus Salikin atau Syairus Salikin, walaupun dikatakan itu adalah terjemahan dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin, tetapi di sana tidak murni pendapat Imam Al-Ghazali yang beliau kutip, tapi banyak ulama-ulama dari kalangan tasawuf falsafi pun beliau kutip. Jadi Syekh Abdus Somad Al-Falimbani dalam hal ini membuat kurikulum bertasawuf. Syekh Abdus Somad mengatakan dalam Syairus Salikin bahwa ada 3 tingkatan orang yang ingin belajar tasawuf. Yang pertama al-mubtadi. Orang-orang yang ingin belajar tasawuf pada tingkat mubtadi ini dianjurkan oleh Syekh Abdus Somad membaca kitab-kitabnya Al-Ghazali seperti Bidayatul Hidayah, juga kitab-kitab dasar tentang tasawuf. Pada level ula ini, Syekh Abdus Somad ingin menekankan bahwa sufisme Islam itu harus berlandaskan syariat. Barulah kemudian pada tingkat yang kedua, kata Syekh Abdus Somad, yaitu tingkat wusta, tingkat pertengahan, Syekh Abdus Somad menganjurkan para salik, orang-orang yang mencari kebenaran, untuk membaca kitab-kitabnya Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian kitab-kitabnya Asy-Sya'rani, dan ada beberapa kitab yang beliau sebutkan untuk jadi panduan dalam kelas mutawassit ini. Barulah ketika sudah mulai mengkaji kitab-kitab Al-Hikam dan kitab-kitab karya Sya'rani pada level atas, yaitu level muntahi, Syekh Abdus Somad kemudian menganjurkan kitab-kitab yang sangat kontroversial seperti kitab-kitabnya Imam Ibnu Arabi, ada Futuhat Al-Makkiyah, kemudian juga kitab Al-Insan Al-Kamil karya Al-Jili, kemudian kitab-kitab tasawuf falsafi yang pernah beredar di Nusantara, yaitu kitab Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi, kemudian juga kitab-kitab karya Samsuddin As-Sumatrani, begitu juga kitab-kitab karya Syekh As-Singkili, dan juga terakhir beliau menyebutkan kitab karya beliau sendiri tentang wahdatul wujud, yaitu Zadul Muttaqin. Inilah kurikulum yang harus dipegang oleh seseorang yang ingin mendalami tasawuf agar dia benar-benar mendapat kebenaran pancaran dari ilahi Rabbi. Sebagaimana yang saya sebut tadi, ajaran Syekh Abdus Somad Al-Falimbani adalah ajaran tasawuf akhlaki. Juga Syekh Abdus Somad Al-Falimbani selain sebagai seorang sufi yang besar, yang banyak pengikutnya di Nusantara, juga beliau adalah seorang ahli hadis. Syekh Yasin Isa Al-Fadani misalnya mengabarkan bahwa sanad-sanad ulama Nusantara mulai dari hadis,
hadis kutubus sittah, kemudian juga kitab-kitab tafsir, itu banyak bermuara kepada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ini menunjukkan bahwa beliau selain sebagai sufi besar dengan gagasan tasawuf yang telah dibuatnya, kurikulum tadi ada 3 kurikulum, yaitu tingkat awal, pertengahan, dan tingkat muntahi. Beliau juga ternyata adalah seorang muhaddis, seorang ahli hadis. Kemudian juga di samping itu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani selain muhaddis adalah seorang mujahid. Beliaulah yang biasanya orang bilang kalau seorang sufi itu sibuk dengan zikir-zikirnya, sibuk di majelis-majelis ilmu, tetapi itu terbantahkan dengan lakon dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Beliau sangat peduli dengan kondisi yang ada di Nusantara, sehingga beliau harus menuliskan nasihat jihad, seruan jihad untuk kaum muslimin yang ada di Nusantara. Seruan jihad itu kemudian beliau kasih judul Nasihatun lil muslimin wa tadhkiratun lil mu'minin fi fadlil mujahidin wa ahkamul jihad fi sabilillahi rabbil alamin. Kitab jihad inilah yang kemudian mengobarkan semangat para ulama dan santri di Nusantara, yaitu para kaum sufi, murid-murid dari tarekat Samaniyah yang bergerak untuk melawan penjajahan di negeri Nusantara ini. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani banyak sekali menuliskan karya-karya ilmiah, mulai dari kitab Zahratul Murid, kemudian juga masterpiece-nya yang sangat terkenal yaitu Hidayatus Salikin dan Sayrus Salikin. Kemudian juga ada satu kitab ini namanya Nasihatul Muslimin, yang saya bilang tadi, seruan jihad untuk kaum muslimin. Saat ini kitab-kitab Syekh Abdul Somad dipelajari di surau-surau di Semenanjung Melayu, di Malaysia, di Brunei, kemudian juga di Fatani, di Kalimantan, di Betawi bahkan juga diajarkan sampai hari ini. Ada seorang ulama yang baru meninggal berusaha mentahqiq kitab Sayrus Salikin dan Hidayatus Salikin. Beliau adalah Syekh Ahmad Fahmi Zamzami. Beliau pernah mengadakan kajian akbar pengajian kitab Al-Falimbani di Malaysia yang diikuti oleh ribuan jamaah. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ingin mengkaji pemikiran masterpiece Syekh Abdul Somad, boleh merujuk ke pengajian Syekh Ahmad Fahmi Zamzami yang masih banyak beredar di YouTube. Nah, untuk seseorang yang berusaha memperkenalkan Syekh Abdul Somad secara akademisi adalah guru saya, Kiai Haji Mal'an Abdullah. Beliau konsisten menggali biografi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, karena kita tahu sebelumnya biografi beliau sangat suram, teman-teman. Biografi beliau hampir tidak ditemukan. Alhamdulillah, karena ada kitab Faidul Ihsani wa Midadar Rabbani fi Manaqib Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, kemudian dianalisis oleh Kiai Mal'an, dan kitab biografi itu menjadi rujukan saat ini. Untuk di Palembang sendiri, pengajian Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ada dipusatkan di Masjid Agung Palembang. Di sana ada ulama muda yang sudah mengkhatamkan Sayrus Salikin 8 tahun dengan gurunya. Beliau yang saya maksud adalah Al-Ustadz Abdul Majid Dahlan. Selama 8 tahun beliau mengaji, mengkhatamkan kitab Sayrus Salikin di hadapan gurunya, Allah yarham, Kiai Haji Abdullah Az-Zawawi Al-Falimbani. Syekh Abdullah Az-Zawawi Al-Falimbani, guru dari Ustadz Majid ini, adalah berguru dari ulama Palembang juga yang juga mengkhatamkan kitab Sayrus Salikin, yaitu Kemas Umar Al-Falimbani. Kemas Umar mengkhatamkan ini dari gurunya, dari Sayyid Abdurrahman Jamalul Lail Al-Falimbani. Berikut juga Sayyid Jamalul Lail Al-Falimbani mengkhatamkan kitab Sayrus Salikin ini dari gurunya Sayyid Hashir Jamalul Lail Al-Falimbani. Beliau dari gurunya Syekh Muhammad Akib bin Hasanuddin Al-Falimbani. Beliau dari gurunya Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Falimbani. Maka saya sebut pengajian yang ada di Palembang ini pengajian murni, karena semua sanadnya adalah orang-orang Palembang. Jadi walaupun pengajiannya tekstual secara tradisional membaca teks, tetapi di situ ada yang berbeda. Misalnya ketika Ustadz Majid menjelaskan tentang zikir setelah sholat,
Zikir setelah sholat di Palembang biasa dibaca adalah zikir ahli Madinah abad ke-17. Di dalam Hidayatus Salikin dijelaskan bahwa setelah membaca tahmid, tahlil, kemudian membaca, kalau di Palembang membaca ya latif. Ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi. Itu Ustadz Majid, kata beliau, nada yang seperti itu jangan dirubah, wasiat gurunya, karena begitulah dulu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani membaca zikir itu. Jadi saya sarankan juga dengan teman-teman untuk mengikuti pengajian dari Ustadz Abdul Majid Dahlan. Di samping itu ada juga zuriat Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang sampai hari ini mengadakan zikir ratib saman, beratib, yaitu Kemas Andi Syarifuddin Al-Falimbani. Beliau adalah cucu ulama besar. Dalam catatan sejarah, beliaulah salah satu zuriat dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Di Masjid Agung dipusatkan pengajian ratib saman ini, diikuti banyak anak-anak milenial dengan zikir-zikir yang khas sebagaimana dulu yang diajarkan oleh guru-gurunya sampai kepada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Salah satu ciri kalau kita mengenali karya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani adalah biasanya ketika beliau sudah karya-karya itu, setelah beliau belajar dengan Syekh Saman, beliau biasanya mengutip tilmidz Qutubiz Zaman Waliyul Irfan Syekh Muhammad Saman. Itu di dalam Sairus Salikin, di dalam kitab Nasihatul Muslimin juga dijelaskan bahwa beliau adalah murid Qutubuz Zaman Waliyul Irfan, yaitu Syekh Muhammad Saman. Ini ciri Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, selalu menyantumkan nama gurunya Syekh Muhammad Saman dalam setiap kitab-kitabnya. Adapun di sisi lain Syekh Abdul Somad biasanya walaupun kata beliau itu kitab terjemahan karena beliau tawadu, tetapi itu ada ada tafsiran-tafsiran sendiri dari beliau. Jadi ciri-ciri kitab Syekh Abdul Somad walaupun dikatakan itu adalah terjemahan, tetapi ada urian-urian tersendiri yang itu adalah pemikiran murni dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Misalnya kitab Sairus Salikin, teman-teman. Kitab Sairus Salikin yang katanya karya Al-Ghazali, tapi di situ banyak dimuat pendapat-pendapat Ibnu Arabi, juga pendapat senior-seniornya di Nusantara. Syekh Abdul Rauf As-Singkili juga pernah dikutip di situ. Pendapat Samsuddin As-Sumatrai juga begitu. Jadi itu ciri khas dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Untuk saat ini, pemikiran-pemikiran Al-Falimbani sangat relevan sekali agar kita tidak terjerumus di dalam mencari kebenaran. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa Syekh Abdul Somad telah membuat kurikulum tasawuf. Ada tingkat ula, wusto, kemudian ulia. Maka tingkatan-tingkatan ini haruslah diajarkan sesuai dengan kemampuan para pencari kebenaran. Orang-orang yang sudah mengerti al-hikam, sudah mengerti tentang ilmu-ilmu hakikat, maka boleh beliau diajarkan kitab Al-Burhan Furi, kitabnya Insan Kamil Al-Jili. Tapi kalau masih awam, saran Syekh Abdul Somad, maka dia harus diajarkan kitab-kitabnya Bidayatul Hidayah Al-Ghazali atau Minhajul Abidin. Saat ini juga yang harus dikontekstualisasikan pemikiran Al-Falimbani adalah tentang bagaimana beliau merawat kemajemukan dengan memoderasi beragama, teman-teman. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam salah satu karyanya Zahratul Murid fi Bayan Kalimatut Tauhid dijelaskan bahwa kata beliau, janganlah kalian saling kafir mengkafirkan seperti orang yang di bawah angin baru belajar jurmiyah. Kiranya ungkapan Al-Falimbani ini kembali dihayati oleh kita generasi muda di Indonesia agar jangan sampai kita mudah menyalahkan orang lain karena mungkin ilmu kita belum sampai. Sebagaimana dulu kejadian saat Al-Falimbani masih kecil, di mana kejadian faham wujudiyah menyebar di mana-mana sehingga faham wujudiyah ini pun dikriminalisasi. Ya. Melihat pemandangan ini, Syekh Abdul Somad lalu kemudian terfikir bahwa kita
orang yang lahir dari perut umat Islam, kata beliau di situ di dalam kitab Zahratul Murid, orang yang lahir dari perut umat Islam tidak boleh dikafirkan. Betapa Syekh Abdul Somad sangat-sangat berhati-hati dengan kata-kata kafir. Oleh karena itu saya kira pendapat atau pemikiran-pemikiran Syekh Abdul Somad ini harus kita gaungkan kembali, di mana saat ini kita sering kali mendengar politik identitas. Di samping itu, semangat nasionalisme sebagai seorang ulama besar. Kalau kita pikir beliau sudah menjadi guru besar di Mekah saat itu, tetapi semangat nasionalisme yang ditumbuhkan dalam diri Syekh Abdul Somad tidak pernah pudar. Beliau sebagaimana yang saya sebut tadi adalah memimpin jihad. Beliau membela tanah airnya dengan memberikan semangat jihad fisabilillah. Semangat nasionalisme ini haruslah kita tumbuhkan di generasi muslim saat ini.